Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Chelsea, presenter G-Watch TV. Kali ini saya akan berbincang dengan Pak Tony Woworuntu, mantan Ketua 5 Majelis Sinode GPIB, dan Pendeta Sami Kaihatu, mantan Ketua Umum Majelis Sinode GPIB. Selamat siang Pak Tony, selamat siang Pak Pendeta Sami. Selamat siang Chelsea. Selamat siang Pak Pendeta Sami. Selamat siang pemirsa G-Watch TV. Senang sekali bisa diundang oleh Chelsea di acara ini. Selama ini saya hanya menjadi penonton dan menikmati podcast imajiner melalui YouTube. Inilah kemajuan teknologi yang harus kita syukuri dengan penuh sukacita. Selamat siang Chelsea. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang pemirsa G-Watch TV. Senang sekali bisa diundang oleh Chelsea di acara ini. Biasanya saya diundang untuk podcast bersama Vira. Amazing. Terima kasih atas kehadiran Bapak berdua di studio kami. Saya ingin bertanya lebih dulu ke Pak Tony. Pak Tony, mungkin Bapak sudah dengar berita bahwa majalah Arcus yang Bapak dirikan beberapa tahun lalu telah tamat riwayatnya di tahun ini. Bolehkah Bapak jelaskan apa yang melatari pikiran Bapak untuk membangun sebuah majalah bagi lembaga GPIB saat itu? Terima kasih Chelsea. Saya sudah mendengarnya dan turut merasakan kesedihan yang mendalam dengan berita tersebut. Saya harus akui bahwa perkembangan zaman akan melahirkan peluang dan ancaman. Dan ancaman nyata menimpa majalah Arcus versi cetak. Karena dunia sementara bergerak ke arah paperless. Itu bisa saya pahami. Akan tetapi, kalau pengelola majalah Arcus cerdas, harusnya mereka bisa melakukan adaptasi dengan perkembangan terkini. Katakanlah dengan menerbitkan Arcus versi digital dengan memanfaatkan teknologi internet. Ketika saya memangku jabatan sebagai Ketua 5 Fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang membidangi informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan, atau disingkat Inforkomlit, pertama-tama saya berpikir, bagaimana jemaat dan masyarakat Indonesia mengetahui apa yang dikerjakan oleh lembaga GPIB sesuai panggilannya. Lampu pelayanan tidak boleh kita letakkan di bawah meja. Sebaliknya, harus diletakkan di atas meja agar sinarnya bisa dilihat semua orang. Saya sangat paham peran sebuah media dalam membentuk persepsi pembaca. Itulah dasar pemikiran saya menerbitkan majalah Arcus kala itu. Luar biasa pemikiran Pak Tony. Jadi ingat quote Presiden Amerika, Thomas Jefferson 200 tahun lalu tentang peran sebuah media. Saya dengar, pengelola majalah Arcus telah berencana menerbitkan Arcus Digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet. Apa tanggapan Pak Tony? Bermimpi dan berencana itu penting, Chelsea. Akan tetapi, jauh lebih penting tindakan eksekusi dari mimpi dan rencana tersebut. Jadi ingat, cerita rakyat Persia dengan judul 1001 Malam yang diperankan oleh Abu Nawas. Ketika berencana menerbitkan majalah Arcus di zaman itu, saya merekrut beberapa pendeta muda sebagai penulis. 7 bulan berlalu, majalah yang saya impikan tidak kunjung terbit. Akhirnya saya berpikir harus merekrut orang sesuai talenta yang Tuhan berikan. Saya tidak mau menjadi tokoh Abu Nawas. Saya lalu mendekati beberapa orang jurnalis, di antaranya Saudara Rosso Setio, wakil pemimpin redaksi koran. Suara Pembaharuan yang saya kenal semasa saya masih menjadi ketua umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau disingkat GMKI, dan Saudara Frans Espong yang saat itu menjadi jurnalis di Harian Jakarta milik Taipan Tommy Winata. Puji Tuhan, dengan bersedianya kedua orang jurnalis tersebut membantu saya. Maka pada tahun 2011, terbitlah majalah Arcus GPIB untuk edisi pertama. Seluruh jemaat GPIB bersuka cita menyambut kelahiran majalah Arcus. Itulah penting makna perumpamaan talenta yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Terima kasih penjelasan Pak Tony. Luar biasa pemikiran dan tindakan Bapak. Nah, saya ingin bertanya kepada Pendeta Sami. Pak Pendeta, setelah mendengar penjelasan Pak Tony, bagaimana respon Bapak? Terima kasih Chelsea. Ketika kehadiran Pak Tony sebagai fungsionaris Majelis Sinode GPIB,
saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Sinode GPIB. Akan tetapi, saya sangat menghargai dan mengapresiasi pemikiran dan tindakan Pak Tony. Hanya orang-orang berhikmat yang memahami panggilan dan pengutusannya, sehingga mau menjalaninya dengan sungguh-sungguh, tanpa berhitung pencitraan dan sebagainya. Menjalani panggilan dan pengutusan yang telah Tuhan meteraikan dengan sungguh-sungguh, upahnya sangat besar. Penekanan saya untuk yang bersungguh-sungguh, karena belakangan banyak kejadian di lembaga gereja ini, terkesan orang yang menjabat punya pamrih dan dijadikan alat bargaining. Faktanya sulit diungkapkan, tapi kejadiannya ada. Harus diakui, belakangan ada sedikit distorsi yang terjadi di bidang pelayanan gereja. Kiranya hal ini menjadi perhatian pemimpin gereja untuk segera mengevaluasi kondisi yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan sikap yang apatis dari jemaat. Ingat, Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap orang yang menjalankan tugas dan panggilannya dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Wah, makin seru percakapan kita di podcast kali ini. Pak Tony, Bapak sudah mendengar penjelasan Pendeta Sami. Bagaimana respons Bapak? Distorsi yang diungkapkan oleh Pendeta Sami benar adanya. Saya melihat telah terjadi kemunduran yang signifikan dalam pengelolaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada para pejabat gereja, termasuk para pengelola majalah Arkus. Kalau hanya untuk mematikan sebuah karya besar yang pernah ada di lembaga ini, tidak diperlukan pejabat gereja. Cukup menyerahkan tugas tersebut kepada orang yang punya satu talenta, seperti yang diungkapkan di Alkitab, maka perkara selesai. Seru sekali penjelasan Pak Tony, singkat tapi sangat mendalam maknanya. Hanya orang bijak dan berhikmat yang bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Apakah Bapak tidak khawatir para pejabat gereja tersinggung dengan penjelasan Bapak? Kalau ada yang tersinggung dengan penjelasan saya, maka jauh lebih baik mereka membaca kitab Galatia, pasal 5 ayat 22 dan 23 tentang buah-buah roh. Orang berhikmat pasti paham apa yang saya maksudkan. Terima kasih Pak Tony. Penjelasan Bapak sangat tegas dan alkitabiah. Saya ingin percakapan ini lebih panjang. Tapi saya dibatasi waktu. Mohon maaf sebelumnya. Apa harapan yang ingin disampaikan oleh Pak Tony sebagai closing statement di podcast kita saat ini? Kepada rekan-rekan sepelayanan yang sedang menjabat di gereja, lakukanlah tugas kalian dengan baik. Lihat semua persoalan yang terjadi di gereja dengan teropong kasih, agar pengambilan keputusan tidak untuk mengamputasi hal-hal baik yang telah ada. Orang bebal mengambil keputusan dengan emosional. Orang berhikmat mengambil keputusan dengan penuh hikmat. Itu perbedaannya. Silahkan kalian pilih mau berada di posisi yang mana. Wah, saya kagum sekali dengan pemikiran Pak Tony. Baiklah pemirsa, tibalah kita di penghujung acara ini. Mari kita dengar closing statement dari Pak Pendeta Sami. Terima kasih Chelsea. Saya termasuk yang sangat mengagumi pemikiran Pak Tony. Gereja yang dinamis selalu punya tantangan dalam pelayanan. Tantangan yang dihadapi harus dicarikan pemecahan dan jalan keluar yang bijak. Terkait majalah Arkus GPIB, saran saya, pejabat gereja harus memilih orang yang tepat sesuai talentanya untuk ditempatkan pada posisi yang tepat, sehingga mereka bisa menggunakan teropong kasih dalam menganalisa dan membedah setiap persoalan. Saya pendeta, ketika mendengar Pak Tony memberikan perumpamaan tentang hamba yang mendapatkan satu talenta, naluri kependetaan saya muncul dan mengatakan, pemikiran Pak Tony sangat tajam membedah persoalan. Hanya orang bijak dan berhikmat yang bisa memahami apa yang Pak Tony sampaikan. Tempatkan orang sesuai perumpamaan talenta yang Tuhan Yesus ajarkan. Itulah kriteria agung yang difirmankan Tuhan Yesus kepada kita. Orang yang punya kemampuan mengurus satu talenta, jangan dipaksakan mengurus 5 talenta. Ibarat memberikan bunga yang indah kepada seekor monyet. Pemirsa G-Watch TV, rasanya kita belum puas berdiskusi dengan 2 narasumber yang hadir di studio saat ini. Kita akan mengalokasikan waktu untuk mengundang Bapak berdua dalam acara podcast Imajiner ke depan.
guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan lembaga GPIB ke depan yang sebentar lagi akan melaksanakan persidangan Sinode Raya bulan Oktober mendatang di Makassar. Terima kasih undangannya Chelsea. Saya siap untuk diundang lagi. Terima kasih pemirsa J-Watch TV. Sampai jumpa di podcast Imajiner berikutnya. Terima kasih undangannya Chelsea. Dengan senang hati, saya menunggu undangan. Terima kasih pemirsa J-Watch TV. Sampai jumpa di podcast Imajiner berikutnya. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Pendeta Sami, terima kasih pemirsa J-Watch TV. Sampai jumpa di podcast Imajiner berikutnya dengan topik bahasan yang menarik.